Bayangkan sejenak, bahkan para diktator paling kejam dan pembunuh berseri paling sadis punya satu kebiasaan yang sama dengan kita, menonton film. Ya, di balik tirani, darah dan teror, mereka duduk manis di kursi empuk, menikmati hiburan layar lebar. Ironis, tentu saja, mengejutkan, lebih dari itu. Hitler, Stalin, Saddam, hingga Dahmer, nama-nama yang identik dengan kengerian sejarah, ternyata punya daftar tontonan favorit. Dari dongeng Disney, komedi slapstick, sampai thriller siber. Seolah-olah bioskop pribadi mereka adalah ruang pelarian dari dunia yang mereka sendiri hancurkan. Pertanyaannya, apa yang bisa kita pelajari dari selera film orang-orang ini? Apakah hiburan benar-benar universal atau justru menjadi cermin gelap dari obsesi mereka? Dan bagaimana jika film favorit Anda ternyata sama dengan mereka? Tenang, bukan berarti Anda calon tiran berikutnya. Film tidak bersalah. Penontonnya lah yang kebetulan bermasalah besar. Malam ini, kita akan membuka lembaran yang jarang dibicarakan. Rahasia di balik fakta tentang film-film kesukaan para tokoh paling jahat di dunia. Bersiaplah, karena perjalanan ini akan membuat Anda tertawa getir, sekaligus bergidik ngeri. Mari kita mulai. Film adalah bahasa universal. Dari rakyat biasa hingga penguasa tiran, semua mencari hiburan di layar lebar. Ironisnya, bagi sebagian orang paling kejam dalam sejarah, film bukan sekedar pelarian, melainkan cermin obsesi dan alat propaganda. Hitler menonton Snow White bukan sekedar dongeng. Stalin mengkurasi Tarzan seolah ia produser dunia. Saddam terpesona pada Will Smith, sementara Dahmer justru terinspirasi Darth Vader. Anehnya, di balik darah dan kekuasaan, mereka tetap manusia yang butuh tontonan. Jadi jangan heran bila daftar film favorit mereka terdengar seperti koleksi DVD tetangga Anda. Bedanya, tetangga Anda tidak memerintahkan genosida atau membangun kuil dari tengkorak. Fakta ini menunjukkan hiburan memang lintas batas, tapi dampaknya bisa seabsurd sejarah itu sendiri. Sebelum menjadi simbol kegelapan abad ke-20, Adolf Hitler adalah seorang pelukis muda yang terpesona pada seni. Dan percaya atau tidak, ia jatuh cinta pada karya Walt Disney. Film favoritnya, Snow White and the Seven Dwarfs, sebuah dongeng klasik Jerman yang dihidupkan Disney, diputar berulang kali di bioskop pribadinya. Ironisnya, di balik propaganda kebencian, Hitler justru menikmati kisah tentang kebaikan, keajaiban, dan cinta sejati. Sejumlah lukisan bergambar karakter Snow White dan Pinocchio bahkan ditemukan dengan tanda tangan A. Hitler, seolah-olah sang tiran ingin meninggalkan jejak sebagai penggemar kartun, bukan sebagai arsitek genosida. Tidak berhenti di sana, ia juga menyukai King Kong versi 1933. Bayangkan, pria yang menguasai Eropa duduk menonton gorila raksasa memanjat gedung pencakar langit. Sebuah tontonan yang bagi kita mungkin sekedar hiburan, tapi bagi Hitler bisa jadi refleksi tentang kekuatan, dominasi, dan kehancuran. Fakta ini menegaskan ironi besar. Bahkan sosok yang menyalakan perang dunia masih mencari pelarian dalam dongeng Disney dan monster Hollywood. Dunia memang penuh paradoks, dan Hitler adalah salah satu contohnya. Idi Amin, diktator Uganda yang dijuluki Big Daddy, dikenal dengan kekejaman brutal sepanjang masa pemerintahannya. Namun di balik reputasi berdarah itu, ia ternyata penggemar kartun klasik. Favoritnya, Tom and Jerry. Putranya Jafar Amin pernah mengungkapkan bahwa sang ayah sangat menyukai humor slapstick.
Setelah Amin digulingkan, pejabat menemukan kotak berisi kaset Tom and Jerry, berdampingan dengan granat. Kombinasi yang absurd, kartun kucing dan tikus disimpan bersama alat perang nyata. Ironisnya, bagi Amin, kekerasan kartunis itu hiburan, sementara kekerasan di dunia nyata tidak pernah ia anggap serius. Ia tertawa melihat Tom dipukul palu, tapi tidak pernah menangis melihat rakyatnya menderita. Fakta ini menegaskan paradoks. Seorang tiran yang nyaris tak punya empati justru menemukan kebahagiaan dalam animasi anak-anak. Dunia memang penuh ironi, dan Amin adalah salah satu contohnya. Benito Mussolini, pemimpin fasis Italia, dikenal dengan ambisi besar dan propaganda yang tak kenal henti. Namun di balik citra keras itu, ia ternyata terobsesi pada film drama Ekstasi, karya Gustav Macati tahun 1933. Film ini dibintangi Hedy Lamarr, aktris yang kemudian dikenal sebagai penemu teknologi cikal bakal Wi-Fi. Mussolini dilaporkan memiliki salinan berharga film tersebut dan begitu terpikat pada Lamarr hingga menghadiri pesta-pesta bersama suaminya, Taikun senjata Friedrich Mandl. Bahkan, ia juga terpesona pada aktris bisu Anita Page yang mengaku saling berkirim surat dengan Mussolini. Ironisnya, di tengah ambisi politik dan perang, Mussolini masih menyempatkan diri menulis surat manis kepada aktris Hollywood, seolah-olah sang diktator ingin dikenal bukan hanya sebagai penguasa, tapi juga sebagai penggemar film romantis. Fakta ini menegaskan paradoks, seorang tiran yang menyalakan mesin fasisme justru mencari pelarian dalam kisah cinta di layar lebar. Dunia memang penuh ironi, dan Mussolini adalah salah satunya. Jeffrey Dahmer, salah satu pembunuh berantai paling mengerikan dalam sejarah Amerika, melakukan serangkaian pembunuhan antara 1978 hingga 1991. Namun di balik kengerian itu, ia ternyata punya film favorit, Return of the Jedi. Dalam sesi evaluasi psikologis bersama Park Dietz, Dahmer menonton Hellraiser 3 dan Return of the Jedi. Ia mengaku mengagumi Kaisar Palpatine, bahkan terinspirasi untuk membangun kuil dari tengkorak korbannya, lengkap dengan kursi hitam berbahan kulit. Baginya, itu bukan sekedar dekorasi, melainkan cara untuk terhubung dengan kekuatan spiritual tertentu. Ironisnya, film yang bagi miliaran orang adalah kisah heroik Star Wars, bagi Dahmer justru menjadi blueprint obsesi gelap. Bayangkan, seorang pria yang menyalakan teror menjadikan Darth Vader dan Palpatine sebagai panutan. Fakta ini menegaskan absurditas sejarah. Hiburan yang dirancang untuk fantasi epik bisa berubah menjadi inspirasi nyata bagi kejahatan. Joseph Stalin, pemimpin Uni Soviet yang dikenal dingin dan penuh kontrol, ternyata punya sisi unik. Ia menempatkan dirinya sebagai kurator film. Stalin bukan sekadar penonton, ia memesan produksi, menulis naskah, bahkan memberi arahan kepada sutradara. Bayangkan seorang diktator yang juga ingin jadi produser Hollywood, minus karpet merah. Dari koleksi film yang diwarisi dari Joseph Goebbels, Stalin jatuh hati pada karya klasik Charlie Chaplin. Namun favoritnya yang paling mencolok adalah Tarzan the Ape Man tahun 1932. Ia meminta pemutaran khusus, seolah ingin melihat pahlawan hutan berayun bebas, sementara rakyatnya terikat dalam sistem ketat komunisme. Ironisnya, Stalin membenci film koboi. Ia bahkan pernah memerintahkan pembunuhan John Wayne karena dianggap musuh ideologi. Untung saja, ajal Stalin datang lebih cepat daripada eksekusi perintah absurd itu. Fakta ini menunjukkan paradoks besar. Seorang tiran yang mengekang jutaan orang justru menikmati kisah manusia bebas di hutan. Satir sejarah yang sulit dipercaya, tapi nyata adanya.
Kim Jong-il, pemimpin Korea Utara yang dijuluki Jenderal Mulia yang turun dari langit, ternyata seorang pecinta film garis keras. Koleksinya mencapai lebih dari 20.000 kaset video dan DVD. Ia bahkan menculik sutradara Korea Selatan Shin Sang-ok hanya untuk memaksanya membuat film, termasuk tiruan Godzilla berjudul Pulgasari. Favoritnya? James Bond, Rambo, Friday the 13th, hingga film aksi Hong Kong. Namun ada satu hal yang membuatnya unik, ia menonton film seolah-olah itu rekaman kenyataan. Bayangkan seorang diktator yang tidak memahami konsep fiksi menganggap Rambo benar-benar ada di dunia nyata. Ironisnya, di balik citra komandan baja yang selalu menang, Kim Jong-il juga menyukai musikal karya Barbra Streisand. Kontras yang absurd, seorang tiran yang memuja kekerasan, tapi diam-diam terpesona pada lagu-lagu romantis. Fakta ini menegaskan paradoks besar, seorang pemimpin yang menutup rakyatnya dari dunia luar justru membuka dirinya pada dunia film. Hiburan menjadi jendela yang ia gunakan untuk memahami kapitalisme meski dengan cara yang paling keliru. Muammar Gaddafi, diktator eksentrik Libya, dikenal dengan gaya kepemimpinan penuh kontroversi, namun rumor paling absurd tentang dirinya justru datang dari dunia film. Konon, favoritnya adalah The Adventures of Bakaru Banzai Across the Eighth Dimension, film kultus tahun 1984 yang bahkan banyak orang belum pernah dengar. Cerita yang beredar menyebut, Gaddafi begitu terobsesi hingga memerintahkan stasiun TV Libya menayangkan film itu selama 24 jam non-stop. Bayangkan, sebuah negara dipaksa menonton tontonan sci-fi campi tanpa henti hanya karena presidennya jatuh cinta pada petualangan Bakaru. Ironisnya, meski sulit diverifikasi, kisah ini terasa masuk akal mengingat rekam jejak Gaddafi yang penuh keanehan. Dari tenda mewah di kunjungan diplomatik hingga gaya busana teatrikal, menonton film kultus sci-fi sepanjang hari hanyalah tambahan kecil dalam daftar eksentrisitasnya. Fakta ini menegaskan, bagi sebagian tiran, hiburan bukan sekedar pelarian, tapi juga panggung untuk menunjukkan betapa absurdnya kekuasaan mereka. Peter Sutcliffe, dikenal sebagai Yorkshire Ripper, adalah pembunuh berantai yang menebar teror di Inggris pada 1970-an. Namun di balik reputasi sadis itu, selera hiburannya justru biasa saja. Bukti menunjukkan ia penggemar acara TV populer Sabtu malam seperti The X Factor, Strictly Come Dancing, dan Mrs. Brown Boys. Dari sini, muncul dugaan bahwa ia juga menonton debut layar lebar Brandon O'Carroll, Mrs. Brown Boys The Movie. Bayangkan, seorang pembunuh berantai yang menikmati komedi keluarga penuh humor slapstick. Kontras yang absurd, pria yang menebar ketakutan di jalanan tertawa melihat tingkah Agnes Brown di layar bioskop. Ironisnya, selera hiburan Sutcliffe tidak berjauh beda dari jutaan penonton Inggris lainnya. Fakta ini menegaskan paradoks besar, bahkan sosok yang paling menakutkan sekalipun tetap mencari hiburan ringan yang membuatnya merasa bagian dari masyarakat. Dunia memang penuh ironi, dan Sutcliffe adalah salah satu contohnya. Richard Ramirez, dikenal sebagai The Night Stalker, adalah pembunuh berantai yang menebar teror di California pada akhir 1980-an. Seorang penganut satanisme, ia melakukan 13 pembunuhan, puluhan pemerkosaan dan perampokan. Namun di balik reputasi mengerikan itu, Ramirez punya film favorit, The Silence of the Lambs. Ia mengaku sangat menyukai karakter Buffalo Bill, diperankan Ted Levine. Bahkan, dia mengutip adegan ikonik, "It rubs the lotion on its skin." Bayangkan, seorang pembunuh berantai yang terinspirasi oleh pembunuh berantai fiksi, seolah kejahatan memang mengagumi kejahatan. Ironisnya, Ramirez juga menyebut Ted Levine sebagai aktor favoritnya, padahal Levine lebih dikenal publik lewat peran komedi di serial Monk. Kontras yang absurd. Bagi dunia, Levine adalah detektif canggung. Bagi Ramirez, ia adalah idola pembunuh.
Fakta ini menegaskan betapa tipisnya garis antara hiburan dan obsesi gelap. Film yang bagi kita sekadar thriller, bagi Ramirez menjadi resonansi dengan sisi paling kelam dirinya. Saddam Hussein, diktator Irak yang dikenal brutal, ternyata punya selera film yang cukup Hollywood. Ia penggemar Will Smith, dan favoritnya adalah Enemy of the State, sebuah thriller cyber tentang penyadapan dan paranoia. Ironis, mengingat Saddam sendiri dikenal sebagai penguasa yang penuh intrik, pengawasan, dan ketakutan. Tidak berhenti di situ, ia juga menyukai The Godfather dan The Conversation, dua film yang menyoroti kekuasaan tirani dan dunia penyadapan. Seolah-olah Saddam melihat dirinya sendiri di layar lebar, tapi dengan pencahayaan lebih dramatis. Profil di Atlantik 2002 bahkan menyingkap kegemarannya pada film barat, meski ia memimpin negara yang sering berkonflik dengan dunia barat. Pertanyaan satir pun muncul, apakah Saddam juga menonton Bad Boys atau bahkan hafal lagu tema The Fresh Prince of Bel-Air? Kita tidak akan pernah tahu. Fakta ini menegaskan paradoks, seorang diktator yang menebar ketakutan justru mencari hiburan dari film yang mengisahkan paranoia dan pengawasan. Dunia memang punya cara unik untuk menertawakan dirinya sendiri. Setelah menelusuri daftar film favorit para tiran dan pembunuh berantai, satu hal menjadi jelas, hiburan memang lintas batas moral. Dari Hitler yang memuja dongeng Disney, Stalin yang jatuh hati pada Tarzan, hingga Dahmar yang terinspirasi Darth Vader, semua menunjukkan bahwa bahkan sosok paling gelap sekalipun menjadi pelarian di layar lebar. Ironisnya, film yang bagi kita sekadar hiburan, bagi mereka bisa menjadi cermin obsesi, bahkan inspirasi kejahatan. Apa artinya? Bahwa hiburan tidak pernah netral. Ia bisa menjadi ruang refleksi, bisa pula menjadi bahan bakar fantasi paling absurd. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah selera film mencerminkan sisi dalam manusia, atau sekedar kebetulan yang tidak berarti? Apakah menonton Tom and Jerry membuat Idi Amin lebih manusiawi, atau justru menegaskan betapa ia tidak pernah memahami dampak kekerasan nyata? Dunia memang penuh paradoks. Bioskop pribadi para tiran menjadi panggung kecil, tempat mereka menertawakan, menangis, atau sekedar melarikan diri dari kenyataan yang mereka sendiri ciptakan. Dan disitulah letak ironi terbesar. Hiburan yang seharusnya menyatukan, justru menjadi catatan sejarah tentang betapa absurdnya manusia. Pada akhirnya, film tetaplah film. Ia tidak bersalah. Yang bersalah adalah penontonnya, dan sejarah selalu punya cara untuk mengingatkan kita bahwa bahkan tontonan ringan bisa berubah menjadi refleksi kelam tentang kekuasaan dan kejahatan. Dari dongeng Disney hingga kartun slapstick, dari thriller cyber hingga musical Barbra Streisand, daftar film favorit para tiran dan pembunuh berantai menunjukkan satu hal. Hiburan adalah kebutuhan universal. Bahkan orang paling kejam pun mencari pelarian di layar lebar. Ironisnya, film yang bagi kita sekadar hiburan, bagi mereka bisa menjadi refleksi obsesi, bahkan inspirasi kejahatan. Namun jangan khawatir, jika selera Anda kebetulan sama dengan mereka, itu bukan tanda bahaya. Film tidak bersalah, penontonnya yang kebetulan bermasalah besar. Inilah rahasia di balik fakta. Hiburan yang seharusnya menyatukan justru meninggalkan catatan sejarah penuh ironi. Dan mungkin hanya di dunia film kita bisa melihat betapa absurdnya manusia. Itulah rahasia di balik fakta tentang film favorit para tiran dan pembunuh berantai. Jika Anda merasa terkejut, tertawa getir, atau justru bergedik ngeri, berarti misi kami berhasil membuka sisi absurd sejarah yang jarang dibicarakan. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang tahu bahwa hiburan bisa menyimpan ironi paling gelap. Dan tuliskan di kolom komentar, film apa yang paling Anda sukai dan apakah Anda berani tahu siapa lagi yang menyukainya. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan rahasia baru yang akan membuat Anda berpikir dua kali tentang dunia di sekitar kita.